di tahun 2021 ini memang pandemik, tapi kami tetap berusaha untuk mencari solusi yang mana berhasil yang baik. Salah satu pencapaiannya itu adalah bertambahnya online shop untuk penjualan produk kami. Juga kami mengadakan produk baru yang mana itu Aras Bike. Aras Bike karena di pandemik ini kan banyak orang bersepeda, sehingga kami juga mengeluarkan sepeda dengan brand Aras Bike. Tantangannya pasti kita semua udah tahu ya, berkurangnya orang berbelanja, terus juga aktivitas event juga berkurang, juga karena memang event itu berkurang, bahkan tidak ada event pada awal-awal pandemik. Jadi kami solusinya adalah mengadakan kontes-kontes seperti kontes masker, juga kita menggalangkan dana, yang mana dana itu kita sisihkan juga untuk korban pandemik. Kami sangat bersyukur ya, beruntung karena di masa pandemik ini Olimpiade Tokyo tetap dilaksanakan, yang mana juga ini kesempatan dari prinsipal kami di Italia, Rudy Project Italia itu memberikan semua atlet yang berangkat ke Olimpiade itu mereka mendapatkan kacamata, dan kacamatanya nggak nanggung-nanggung ya. Rudy Project Italia itu menyiapkan kacamata yang terbaik, yaitu seri Cutline dengan seri Indonesia merah putih. Dan alhamdulillah tahun ini juga kan PON 20 Papua 2021 kami ada kesempatan untuk mendukung event ini. Pastinya ini sebenarnya tidak plan yang sudah jauh-jauh hari yang kami rencanakan, tapi situasional mungkin. Salah satu alasannya adalah karena pandemik juga, karena sebenarnya ada terlalu banyak alasan kami untuk tidak ikutan sponsor PON ya, PON 20 ini, tapi melihat situasi pandemik, tidak banyaknya sponsor, Papua itu jauh, dan saatnya ini kami memang juga melihatnya ini kesempatan Rudy Project untuk berkontribusi di dunia olahraga dan untuk mensupport atlet yang berprestasi. Kami sudah menerima katalog koleksi 2022 dan sudah ada beberapa contoh, dan pastinya Rudy Project itu selalu mengeluarkan produk unggulan, yaitu untuk para penghobi olahraga, profesional atlet, yaitu kacamata untuk performance. Nah, ada kacamata performance yang pastinya itu juga selalu ada yang menggunakan untuk mereka-mereka yang menggunakan kacamata minus, plus, progresif. Nah, itu ditambah lagi model-modelnya. Nah, juga untuk yang lifestyle juga ditambah karena memang masyarakat sekarang sudah sadar pentingnya berkacamata, sehingga berkacamata itu untuk siapa aja, bukan hanya untuk olahraga profesional, tapi masyarakat sudah kacamata itu sudah bagian dari lifestyle. Jadi Aras Adventure itu juga terlahir di masa pandemik ini karena sebagai produk yang selalu mendukung event-event olahraga, sehingga kami dapat kesempatan untuk mengadakan sendiri acara yang mana khusus di Sumatera Utara, di Lake Toba khususnya, karena saya berasal dari Sumatera Utara, persisnya di Samosir, Danau Toba, pulau di Danau Toba itu, sehingga itu menjadi satu panggilan buat saya pribadi ya untuk melakukan sesuatu untuk ya kampung halaman saya. Jadi karena memang bersepeda itu salah satu untuk menikmati alam di Indonesia, dan juga produk-produk Rudy Project itu banyak yang digunakan oleh pegawai untuk olahraga sepeda. Dan juga di masa pandemik ini
pencinta olahraga sepeda semakin banyak, dan makanya tahun ini kami membuat satu event yang mana itu bisa win-win solution buat Rudy Project, buat Aras Sports, buat Danau Toba, buat Sumatera Utara gitu ya. Nah, kita membuat Lake Toba Bike Adventure yang pertama 2021 April lalu. Nah, itu responnya luar biasa. Kami mengundang ada 10 influencers, mostly mereka memang penghobi olahraga, dan mereka sangat-sangat senang sekali berada di Danau Toba, melihat keindahan langsung Danau Toba, dan mereka bilang mereka akan kembali gitu. Nah, itu suatu kepuasan buat kami, Aras Adventure, dan tahun 2022 kami akan juga melakukan event ini, dan sekarang kami lagi mempersiapkannya. Pastinya rutenya di sekitar Danau Toba, tapi berbeda. Untuk Lake Toba Bike Adventure tahun depan, kami akan tiba di Kuala Namu, dan baliknya juga Kuala Namu. Sedangkan tahun ini kami tiba di Silangit dan berangkatnya dari Kuala Namu. Nah, tahun 2022 Lake Toba Bike Adventure itu akan mengeksplor area Brastagi, air terjun si Piso-Piso, dan kami akan berkunjung ke Kabupaten Dairi. Lake Toba Bike Adventure ini kan akan kami lakukan setelah Lebaran, tapi sebelum Lebaran kami dapat kesempatan untuk melakukan satu event di Bukit Lawang. Nah, Bukit Lawang ini baru-baru ini saya baru ke sana, dan itu pertama kali saya ke sana. Itu luar biasa tempatnya. Saya nggak pernah berpikir tempat itu sebegitu indah, natural, dan sangat-sangat bersih. Quality oksigennya tuh Masya Allah ya, luar biasa. Nah, di situ itu ada orang utan. Nah, dan daerah sana ada juga namanya Tangkahan. Di situ ada wild gajah liar ya, yang mana kita bisa melihat mereka, memandikan mereka, dan itu luar biasa, pengalaman luar biasa. Dan Aras Adventure bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Utara, kita akan mengadakan satu event, bukan sepeda, tapi kita akan jungle trail. Nah, jungle trail itu kan sangat diminati banyak orang, dan saya udah pernah ikutan trail di Bandung. Nah, saya yakin jungle trail di Bukit Lawang ini pasti sangat diminati, karena lokasi, pemandangan, dan situasi di sana, atraksi di sana luar biasa, bagus sekali, indah sekali. Iya, jadi Aras Toba itu tetap itu mimpi saya ada di situ. Jadi Aras Toba tetap dalam list kami untuk kedepannya. Tapi karena ketika itu kami mengajukan pembangunan pesantren, karena di sana salah satunya ada pesantren, dibangun juga masjid destinasi. Tapi unfortunately ketika disurvei dengan pihak yayasan yang kami bekerja sama, belum memenuhi standar kebutuhan di sana. Salah satunya adalah rumah sakit yang proper dan juga pasar. Nah, lokasi yang memang kami punya di daerah Danau Toba itu di Tigaras. Nah, di situ di daerah Danau Toba itu belum ada fasilitas rumah sakit. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat pemerintah untuk membangun fasilitas yang lebih baik di daerah Danau Toba itu. Salah satu adalah rumah sakit, yang mana rumah sakit ini sangat-sangat diperlukan karena banyaknya event-event olahraga di sana. Ketika di sana terjadi satu kecelakaan, diharapkan ya peserta tetap bisa diselamatkan dengan tepat waktu. Alhamdulillah kami menemukan tempat untuk merealisasikan program CSR kami, yaitu di kota kelahiran saya, di kota Pematang Siantar. Yayasan kami, Yayasan Arayan As-Salam Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Sulaimaniyah akan membangun pesantren tahfiz yang pertama di Pematang Siantar, yang akan dilakukan nanti peletakan batu pertamanya itu pada tanggal 6 Januari 2022. Alhamdulillah, saya sudah mendapat konfirmasi bahwasanya Ustadz Abdul Somad akan menghadirinya.
Ini satu ide dan satu panggilan buat saya pribadi ya, karena saya merasa produk yang paling banyak kami jual adalah produk luar negeri. Tapi selalu ada kesempatan, kami selalu mencari cara ya, bagaimana caranya agar produk Italia ini dikemas baik dengan disandingkan dengan produk dalam negeri, yaitu kami juga mencari supplier lokal yang membuat jersey sepeda, jersey lari, dan aparel lainnya menggunakan UMKM, dan kami menggunakan brand lokal kami yaitu Arasport. Jadi kami merasa Rudy Project dan digabung dengan lokal produk itu pasti cantik ya, maksudnya tetap elegan, dan kami memutuskan untuk mengambil satu tema jersey itu dari beberapa daerah. Misalnya I Love Toba, kami membuat I Love Ulos, kami membuat jersey sepeda dengan motif ulos. Nah, yang dari Jawa ada seri I Love Batik, kami membuat jersey sepeda dan lari dengan menggunakan motif batik. Dan juga ada dari Toraja, dari Papua dan Aceh, dan kami juga terus berusaha untuk mencari motif-motif dari daerah ini. Misalnya ketika saya pergi ke Palu, nah saya tuh mencari ciri khas di sana. Ketika saya goes di Aceh, saya akan mencari apa seperti itu. Kalau di Aceh itu pintu Aceh ya. Nah, kami mendesain jersey sepedanya dengan motif pintu Aceh gitu.